Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sampai jumpa kembali. Salam santun, sehat dan sejahtera selalu serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berada di bawah lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mas berbicara tentang sejarah, tentunya kita akan selalu diingatkan dengan kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah kita akan sedikit bercerita tentang perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Setelah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang kedua kalinya ke negeri Syam bersama Maisarah, setibanya di kota Mekah, kedua laki-laki itu menyerahkan hasil penjualannya di hadapan Siti Khadijah, yaitu juraganya Maisarah yang sebagai pesuruh Khadijah dan ikut menemani perjalanan Muhammad ke Syam banyak menceritakan tentang kepribadian Muhammad kepada Khadijah. Maka dengan masukan dari Maisarah ini, Khadijah bertambah simpati kepada diri Muhammad yang terkenal dengan sifat al-aminnya. Maka Khadijah, seorang janda kaya raya, seorang usahawati yang berusia 40 tahun, ingin menjadikan Muhammad itu sebagai suaminya, sebagai pendamping hidupnya dalam sebuah rumah tangga. Khadijah adalah perempuan janda dari suami yang bernama Atik ibnu Aid, yang kemudian meninggal dunia dan meninggalkan putri bernama Hindun. Kemudian Khadijah diperistri lagi oleh Abu Hala. Kemudian ia pun meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yang bernama Hindun ibnu Hala dan Hala ibnu Abu Hala. Dari suami pertama, Khadijah mempunyai anak Hindun binti Atik, dan suami kedua mempunyai dua orang anak. Maksud dan keinginan Siti Khadijah kepada diri Muhammad itu hanya terbayang dalam pikirannya saja. Berhari-hari ia merenung dan memikirkan tentang keberadaan dirinya dengan Muhammad. Yang jadi sebuah pertanyaan dalam benak pikiran Khadijah ialah, apakah si pemuda yang bernama Muhammad itu mau menerima cintanya? Apakah dia mau diajak untuk hidup serumah dengannya? Untuk menyalurkan keinginannya itu, maka Khadijah menyuruh Maisarah untuk menjembatani cintanya ke dalam hati pemuda yang bernama Muhammad itu. Karena menurut pikiran Khadijah bahwa Maisarah adalah orang yang paling dekat dan akrab dengan Muhammad sewaktu perjalanan ke Syam tempo hari. Maka akhirnya Maisarah menjadi konsultan dan jembatan serta sebagai penyambung lidah antara Khadijah dengan Muhammad. Maka bertemulah dua keluarga, yaitu keluarga dari Muhammad diwakili oleh Abu Thalib, yakni paman Nabi, dan keluarga Khadijah diwakili oleh Amr ibnu al-Asad. Sebab ayah Khadijah yang bernama Khuwailid sudah meninggal dunia. Untuk merundingkan perkawinan antara Muhammad dengan Khadijah, maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan antara Khadijah dengan Muhammad, yang pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah sudah berusia 40 tahun. Dalam perkawinannya itu, yang menjadi naibnya atau yang menikahkannya ialah paman Khadijah, yakni Amr ibn al-Asad. Sedangkan yang ikut menyaksikan perkawinan antara Muhammad dengan Khadijah ialah Abu Thalib, Hamzah, yakni paman Nabi dari pihak keluarga Nabi Muhammad. Sedangkan dari pihak keluarga Khadijah ialah Amr bin al-Asad, Waraqah bin Nufail, dan lain-lain. Juga ikut menyaksikan Abu Bakar dan tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan Quraisy. Sebelum dilangsungkan akad nikah, maka Abu Thalib, wakil dari keluarga pihak Muhammad, berpidato yang isinya yaitu, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita dari turunan Nabi Ibrahim dan bibit tanaman Ismail dari rumpun Ma'ad dari unsur Mudhar. Dia telah menjadikan kita penjaga dan pemelihara rumahnya atau Ka'bah, dan menjadikan bagi kita rumah suci itu sebagai benteng keamanan.
menjadikan kita pula sebagai hakim kepada segenap umat Islam. Kemudian dari itu, sesungguhnya anak putra saudaranya ini, yakni Muhammad putra Abdullah, dibandingkan dengan laki-laki lain yang dapat diunggulkan ialah kemuliaannya, keluhurannya, dan kecerdasannya. Sedang harta kekayaannya tidak ada sama sekali. Sesungguhnya harta kekayaan akan hilang lenyap dan tak ubahnya sebagai barang pinjaman saja yang akan kembali kepada pemiliknya. Sekarang Muhammad yang oleh tuan-tuan ketahui keadaannya itu telah meminang Khadijah binti Khuwailid yang dilangsungkan upacara pernikahannya pada hari ini. Begitulah pidato yang disampaikan oleh Abu Thalib. Selanjutnya adalah pidato sambutan yang akan disampaikan oleh Waraqah bin Naufal, yakni putra paman Khadijah yang mewakili dari pengantin wanita. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita seperti yang Anda sudah sebutkan tadi, dan telah memuliakan kita sebagai yang telah Anda nyatakan itu. Kita adalah kepala-kepala bangsa Arab dan pahlawan-pahlawan, dan tuan-tuan adalah memiliki sifat-sifat kelebihan itu. Tidak seorang juga pun di kalangan bangsa Arab yang mengingkari kemuliaan tuan-tuan, dan tidak seorang pun yang akan menolak keluhuran dan kemuliaan tuan-tuan. Sesungguhnya kami ingin mengadakan hubungan kekeluargaan dan kehormatan dengan tuan-tuan. Saksikanlah oleh saudara-saudara, hai bangsawan Quraisy, bahwa pada hari ini dilangsungkan perkawinan Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah. Wahai kawan-kawan Quraisy, hari ini saudara-saudara semua turut mempersaksikan bahwa saya Waraqah telah mengawinkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Itulah pidato yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal, yakni putra paman Khadijah. Perlu diketahui bahwa emas kawin yang diberikan oleh Muhammad kepada Khadijah dalam pesta perkawinannya ialah 12,5 uqiyah. Satu uqiyah nilainya 40 dirham, jadi semuanya berjumlah 500 dirham. Sedangkan menurut sumber riwayat yang lain bahwa mas kawin pada upacara perkawinan Muhammad dan Khadijah ialah 20 ekor unta betina yang kecil. Dalam hal ini tidak dijadikan permasalahan mana yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya dengan kisah-kisah kehidupan Nabi kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.